Football gods, it's me, Cristiano. The whole tournament and I have 0 goals. They made a goal scorers meeting and didn't even invite me. I am begging you, give me 1 goal. 5 of these I won. 5. And now I can't score against Uzbekistan? Please, bring back the old Cristiano. I'll do the shoe 1,000 times. Just 1 goal, I beg you. Portugal ini hebat, tapi jangan sama Cristiano Ronaldo. Nah ini yang menjadi bencana bahwa Rizky itu nggak sadar bahwa dia itu udah habis. Ada baiknya Ronaldo juga mengikuti langkah dari Toni Kroos dan pensiun dari timnas Portugal. The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space. Ronaldo is not the greatest player of all time. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia dan juga yang juga mengamati tim dari Hama Kuning, tetangga kita sebelah. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa ya, kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa penipu yang rasis dan songong yang nyundul langit. Ya siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides ya. Ya, ini masih kita membahas Piala Dunia ya, luar biasa sekali Piala Dunia kali ini ya. Begitu banyak rekor yang dipecahkan, begitu banyak kejadian yang luar biasa. Artinya Piala Dunia ini memang seperti ditakdirkan untuk menjadi tempat bersinarnya bintang-bintang Piala Dunia 2026 ini ya. Setelah terlepas dari berbagai kontroversi sebelumnya ya, dan kecurangan Amerika yang membuat Iran menjadi tim yang paling terzalimi di Piala Dunia kali ini, tetapi Piala Dunia kali ini betul-betul seperti bintang-bintang yang ingin kita saksikan di panggung tertinggi sepak bola dunia ini itu hadir semua ya. Berbeda misalnya kita bandingkan dengan Piala Dunia ya 2022 kemarin misalnya ya. Muhammad Salah yang ingin kita lihat penampilannya di panggung dunia ini ya, yang banyak jadi sorotan. Pemain seperti itu dia tidak hadir di sana gitu. Juga dengan Erling Haaland yang saat itu sudah mulai muncul juga tidak negaranya tidak lolos gitu. Tetapi kali ini kita lihat tim-tim besar atau dengan pemain-pemain besar dengan tim kecil ya seperti Haaland, seperti Mesir gitu ya, dengan Muhammad Salahnya itu semua hadir di Piala Dunia kali ini gitu ya. Jadi itu yang kita lihat bagaimana mereka menampilkan performa terbaiknya, dan yang paling yang paling menggembirakan lah bagi kita para pecinta sepak bola, mereka itu tampil dengan kondisi terbaiknya pemain-pemain besar, kecuali Neymar ya. Tetapi Neymar juga kalaupun tampil dia sudah tidak lagi di puncak penampilannya ya. Karena Neymar ini berbeda dengan dua alien yang berbagi panggung selama 15 tahun bersama di panggung tertinggi sepak bola, Ronaldo dan Lionel Messi, yang di usianya yang sudah nggak ngotak sebenarnya, dengan usia seperti ini masih tampil luar biasa. Itu berbeda. Mereka itu adalah dua makhluk yang berbeda gitu. Neymar meskipun secara generasi sebenarnya di bawah mereka secara umur, tetapi bagaimana secara fisik, secara kemampuan penurunannya itu jauh dibandingkan mereka berdua ya. Nah, Lionel Messi yang awalnya ya masih karena sudah pindah ke Amerika, mungkin dia tidak lagi di penampilan terbaiknya, sebenarnya sudah diragukan ya tampil di Piala Dunia kali ini gitu. Tetapi apa yang terjadi kita lihat di 2 pertandingan pertama Argentina, bisa dikatakan dia yang menggendong tim, atau sebaliknya tim mensupport dia semuanya. 5 gol yang dicetak Argentina itu 5-5-nya itu dicetak oleh Lionel Messi. Ya, itu dicetak oleh Lionel Messi. Di pertandingan pertama dia bisa hat-trick, dan kemudian di penampilan keduanya mencetak 2 gol, dan dengan diwarnai dengan 1 kegagalan penalti ya, dan penaltinya pun itu menarik sekali. Kita lihat bagaimana itu seperti mengulang gambar ikonik dari Ronaldo Tonggos dari Brazil itu yang dijepit oleh Maldini dan Cannavaro yang juga hadir di Piala Dunia kali ini sebagai pelatih dari Uzbekistan ya. Itu yang kita saksikan, dan kemudian wasit menunjuk titik putih dan Messi gagal melaksanakan tugasnya sebagai penendang penalti tersebut untuk mengkonversi menjadi gol. Tetapi kemudian Messi menunjukkan kelasnya kembali, bagaimana dia mencetak 2 gol untuk Argentina, kemenangan Argentina. Gol pertama yang bersarang ke kali ini lawannya itu Austria ya, yang tim yang sebelumnya mengalahkan wakil Asia, Jordania, dengan skor 3-1. Sebenarnya waktu skor itu pun kita lihat
Jordania memberi perlawanan sengit gitu ya, sempat ketinggalan hanya 2-1 sebenarnya, tapi di injury time satu kelengahan dari Jordania membuat mereka kalah 3-1. Tetapi ketika melawan Argentina, mereka itu benar-benar menjadi bulan-bulanan, yaitu tadi masih sekitar ya menit ke-7 gitu. Itu mereka sudah kena hukuman penalti gitu. Hanya saja untung Messi tidak berhasil mengkonversi penalti tersebut menjadi gol. Tetapi kemudian gol keduanya kita lihat bagaimana chemistry dari pemain Argentina ya. Dari menyisir dari sisi kiri gawang, Messi yang awalnya memberikan umpan ke sana, ya seperti biasa ya, di usianya kali ini Messi tidak begitu aktif lagi bergerak. Dia bahkan kadang-kadang berhenti, jangankan lari gitu, jalan pun enggak kadang-kadang. Tetapi melihat peluang, dia seperti hiu mencium darah ya. Jadi begitu diumpan ke tengah, umpan tarik, nah pemain di depan Messi ini, pemain Argentina melakukan dummy gitu, seolah-olah dia sudah tahu ada Messi di belakangnya, dan ditendang gol. Dan itu membuat Messi resmi menjadi pemain sepak bola atau pemain pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melewati Miroslav Klose ya, yang mana jumlah gol Miroslav Klose itu sudah dia dekati itu pada saat dia itu di pertandingan pertama pada saat dia mencetak hat-trick gitu ya, dan ini dengan 1 gol tersebut dia resmi menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia gitu. Nah, kemudian di situ dia mencetak gol keduanya. Nah, gol keduanya ini luar biasa. Itu usaha dari Lionel Messi sendiri. Dia menyisir bola dari kanan, dari sisi kanan, kemudian dioper ke tengah, ditendang oleh anggota setimnya itu, tetapi ditahan oleh kiper, bola balik kepada Messi, tetapi tidak langsung dia tendang ke gawang, dia putar dulu dari tengah kepungan lawan, dan kemudian gol. Yang golnya yang sangat Messi sekali. Dan semakin kukuhlah Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, menjadi 18 gol. Ya. Selisih 2 dengan Miroslav Klose, yang cuma mencetak 16 gol ya. Sekaligus Messi ini menjadi pemain Argentina tentu saja pencetak gol terbanyak di Piala Dunia gitu ya. Dan ini luar biasa sekali kita lihat. Dan yang menarik dari cerita Lionel Messi ini, sebenarnya Messi ini tidak dari dulu itu dia itu disukai atau dicintai oleh rakyat Argentina ya, atau penggemar bola Argentina. Dulu Messi itu dicemooh tiap hari Argentina. Bagaimana tidak? Dia mendapatkan Ballon d'Or, kemudian pemain terbaik di dunia, memberikan tsunami gelar ya untuk Barcelona, tetapi tidak bisa memberikan gelar apapun untuk Argentina. Ya, puncaknya itu ketika kalau nggak salah itu Piala Copa America 2016 gitu ya, 2016 saat itu Messi gagal penalti dan mereka kembali gagal menjadi juara pada saat itu. Dan karena tidak tahan mendapat cercaan dari Argentina, saat itu Messi mengatakan mengundurkan diri dari tim nasional, dan hebohlah satu negara. Kemudian orang meminta dia kembali, dan ketika dia kembali, kemudian kembali di Copa America, itu menjadi juara pertama kalinya di bawah Lionel Messi, ketika bersama Lionel Messi. Dan sejak itu kemudian 2022 dia menjadi juara, meskipun tentu saja Messi ini selalu diiringi cerita tidak sedap bahwa dia itu dibantu wasit atau diistimewakan oleh FIFA. Dan itu juga yang terjadi ketika dia bertanding melawan Austria, ketika melawan Aljazair sebelumnya ya. Itu kita lihat bagaimana dia di sana ketika mencetak gol tersebut, ketika memenangi pertandingan tersebut, Lionel Messi menendang kaki lawan dari belakang, yang bagaimanapun ceritanya itu harusnya kartu merah gitu ya. Dan begitu juga ketika melawan Austria, itu pemain-pemain Argentina melakukan satu tackle yang kasar sekali kepada pemain Austria, tetapi tidak diberi kartu merah. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi Lionel Messi ini tidak aman posisinya dengan 18 gol ini ya. Karena apa? Karena sebelumnya Kylian Mbappe juga itu mencetak 2 gol di pertandingan pertamanya gitu ya. Dan dari pertandingan pertamanya itu jadi 2 gol, sehingga pada saat itu Kylian Mbappe sudah mendapatkan 14 gol ya, sudah mendapatkan 14 gol. Nah, di pertandingan kedua
ya, itu ketika melawan Senegal, dia mencetak kedua gol. Nah, di pertandingan kedua ketika mereka menghadapi Irak, Kylian Mbappe kembali mencetak kedua gol. Sehingga dia ini sekarang sudah memiliki koleksi 16 gol, menjadi pencetak gol terbanyak Prancis. Sejarah lagi ya, pencetak gol terbanyak Prancis hanya dari 16 pertandingan. Nah, jadi dengan usia Mbappe yang masih 27 sekarang ini, sangat mungkin dia itu nanti akan memecahkan rekor Messi, bahkan mungkin di Piala Dunia kali ini pun gitu. Kita nggak tahu nanti bagaimana Mbappe di pertandingan terakhir ya. Dan ini pun kembali kita lihat apa yang menarik dari timnas Prancis ini. Itu sebelumnya timnas Prancis ini banyak dikatakan kurang harmonis ya. Diktatornya Mbappe ini, dia nggak disukai pemain setimnya, yang di sana juga dia juga nggak mau sungguh-sungguh, karena kalau nanti mereka juara yang dapat Ballon d'Or Ousmane Dembélé lagi ya, karena Ousmane Dembélé meraih juara Liga Champions kemarin ya sebelumnya, dan kemudian lagi di Piala Dunia gitu Ousmane Dembélé. Nah, tetapi apa yang kita saksikan di pertandingan tersebut, Irak di saat itu sebenarnya Irak ini tampil cukup bagus ya ketika melawan sebelumnya pun di pertandingan sebelumnya ketika melawan Norwegia ya, Norwegia itu juga tampil bagus, tetapi memberikan masih gugup mungkin di panggung tertinggi ini lawan kita yang head to head sering sekali Irak ini sama kita, itu memberikan bola gratis yang disambar oleh Haaland ketika di pertandingan pertama, dan ini bola gratisnya diambil oleh Dembélé, dan kemudian Dembélé tidak memberikan gol langsung atau tidak menendang langsung, tapi memberikan kepada Mbappe yang posisinya lebih bagus pada saat itu ya. Dan Mbappe pun mencetak 2 gol, sekarang posisinya sudah 16, sama dengan gol Miroslav Klose, hanya selisih 2 gol dengan Lionel Messi. Nah, jadi perebutan top scorer di Piala Dunia kali ini itu betul-betul luar biasa antara para alien ini ya. Dan kemudian juga yang nggak kalah menarik itu adalah Haaland ya, Erling Haaland gitu, yang selama ini digadang-gadang menjadi pemain striker terbaik di dunia, ada yang katakan robot apa segala macam. Dan banyak diragukan juga bagaimana nanti dia tampil di Piala Dunia yang sesungguhnya ya, karena sudah 28 tahun Norwegia ini tidak pernah tampil di Piala Dunia. Dulu terakhir ketika mereka itu tampil dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Tore Andre Flo gitu sebagai yang striker Chelsea pada saat itu sebagai strikernya. Tetapi pelatih saat itu memilih dengan memainkan satu striker, sehingga Ole Gunnar Solskjaer ini lebih banyak di bangku cadangan, yang diturunkan menjadi striker utama itu adalah Tore Andre Flo gitu. Nah, kemudian Haaland di pertandingan pertamanya kita ketahui melawan Irak itu mencetak 2 gol ya. Kemudian di pertandingan kedua ketika mereka berhadapan dengan Senegal, kembali mencetak 2 gol ya. Pertandingan sendiri berakhir 2-2, sehingga itu membuat Senegal hanya berharap bisa lolos itu melalui jalur peringkat ketiga terbaik nanti di pertandingan terakhir ketika mereka melawan Irak ya. Jadi peringkat pertama dan kedua sudah pasti dikunci oleh Prancis dari grup ini. Di sana untuk saat ini Prancis berada di posisi pertama karena hanya unggul agresivitas gol dibandingkan dengan Norwegia ya, yang menang 3-2 melawan Senegal, sementara Prancis sendiri menang 3-1 pada saat itu. Nah, itu yang terjadi di pertandingan kedua ini menjadi 2 gol. Dan Haaland di 2 pertandingan pertamanya di Piala Dunia ini sudah mencetak 4 gol gitu. Jadi 2 gol di 1 pertandingan gitu ya. Jadi, dan itu juga membuat Haaland itu menjadi pemain Norwegia pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah. Di mana di usianya yang sekarang masih 25, apa itu Haaland, dia sudah menjadi pencetak gol terbanyak untuk negaranya ya, untuk ke Norwegia gitu. Bahkan selisihnya dengan Ibrahimovic yang puluhan tahun menjadi striker utama di Swedia ini tinggal selisih 9 gol gitu. Ya, dari Haaland ini. Dan sekali lagi ini alien lagi yang bertanding untuk memperebutkan sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ketika mereka sudah mencetak gol seperti ini, Harry Kane juga bersama Inggris mencetak 2 gol di pertandingan pertamanya. Dan ini juga menariknya, Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia pertama di mana AI sudah menjadi konsumsi publik. Dan jadinya orang membuat meme itu tidak lagi berupa kartun atau seperti biasa. Come on, say Messi, Messi, Messi. Ronaldo. Silva!
sayang dulu di Piala Dunia sebelumnya, tetapi ini orang membuat AI. Begitu banyak olok-olok AI itu dibuat. Ada yang dibuat Ronaldo itu di kumpulan pencetak gol di Piala Dunia ini, dia ngotot muncul di sana bahwa, dan itu mengolok-olok Ronaldo ya. AI itu banyak sekali mengolok-olok Ronaldo yang gagal mencetak gol di pertandingan pertamanya ya, ketika mereka melawan Republik Demokratik Kongo ya, yang dulu bernama Zaire, sempat bernama Zaire dulu Kongo ini. Nah, di sana kita lihat bagaimana Ronaldo ini menjadi bahan olok-olok, menjadi meme gitu ya, bagaimana Messi, bagaimana di sana Haaland, dan juga Mbappe mencetak gol, dan bahkan Harry Kane di sana itu Ronaldo betul-betul menjadi bahan bulian, dikatakan sudah terlalu tua, yang memang nggak ngotak sih, usianya udah 41 tahun gitu ya, itu sudah jompo sekali untuk ukuran pemain bola gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sampai ya pandit-pandit kita sudah tahu bagaimana Thierry Henry, bagaimana Zlatan Ibrahimovic, dan kalau di Indonesia itu ya tentu saja ya El Plan, Coach Justin itu yang mengatakan biasa-biasa saja. Dia orang umur 41 tahun gitu. Nah itu nggak cukup gitu, ditambah lagi dengan isu perpecahan di tim Portugal sendiri ya, karena Portugal ini berbeda dengan Argentina, yang mana seluruh pemain Argentina itu begitu menghormati Lionel Messi, mereka itu habis-habisan mensupport Lionel Messi ini ya, untuk mereka itu mempersembahkan Piala Dunia terakhir, supaya mereka itu bisa, pemain terbaik mereka ini bisa pensiun dengan Piala Dunia di tangan gitu. Nah, itu berbeda dengan Portugal ya. Di Portugal ini pemain-pemain yang mereka sangat bagus-bagus, panjang sejarah mungkin selengkap ini belum pernah ada Portugal sebagus ini. Bahkan generasi emasnya dulu ya, di masa Luis Figo, Rui Costa dulu ya, Nuno Gomes, itu tidak sebaik tim kali ini gitu ya. Meskipun Ronaldo sudah menua di Piala Dunia kali ini gitu ya, ke pemain yang ketika dia Piala Dunia pertama dulu, sudah tidak ada satupun lagi yang saat ini yang masih aktif gitu, karena dia Piala Dunia pertama 2006, artinya 20 tahun yang lalu udah nggak ada yang aktif. Nah sekarang tinggal Ronaldo. Nah berbeda dengan di Argentina yang mereka itu betul-betul mengakui Messi itu adalah pemain istimewa. Nah di Portugal ini itu pemain-pemain mudanya ini ya, seperti João Neves terutama itu mengatakan ya Ronaldo biasa aja gitu. Kemudian perang media sosial, komentar di media sosial antara pacarnya João Neves ini dengan si Georgina Rodriguez, pacarnya Ronaldo gitu, dan sehingga muncullah berbagai spekulasi dan juga cerita tentang keretakan di ruang ganti ya. Apalagi di pertandingan pertama kita melihat Bruno Fernandes tidak mau mengoper bola kepada Ronaldo yang saat itu sudah dalam posisi bebas, dan itu juga terlihat ketika pertandingan melawan Uzbekistan. Ya, Uzbekistan ini kita melihat bagaimana ketika menit ke-7 apa gitu, Ronaldo di posisi terbuka, Bruno Fernandes kembali tidak mau mengoper bola kepada Ronaldo, sehingga dugaan tentang bagaimana perpecahan di tim Portugal ini itu semakin mengemuka gitu ya. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi di gol pertamanya Ronaldo ya, dari seorang pemain Portugal menyisir dari sisi kanan, melemparkan atau melambungkan umpan tarik ke tengah. Nah, di sini Ronaldo kembali menunjukkan bahwa usianya itu hanyalah angka ya. Seperti striker elit lainnya yang umpan seperti itu, umpan sulit seperti itu, Ronaldo dengan cepat menyambarnya dan gol pertama untuk ke Portugal. Nah, kemudian yang sangat menarik itu menjadi presiden juga, itu gol keduanya ya, ketika itu Portugal mendapatkan tendangan bebas. Ya seluruh dunia tahu ketika Portugal mendapatkan tendangan bebas di posisi yang sangat ideal seperti itu di depan gawang, itu pasti Ronaldo mengambil. Dan kita lihat juga di sana bagaimana Ronaldo tadinya mengambil ancang-ancang seriusnya dia ya, yang menjadi ikonnya dia ya, dengan kaki terbuka seperti itu, tangan berkacak pinggang, dan menarik nafas dalam-dalam, siap-siap mengeksekusi. Nah, kemudian di sana bersama dia ada juga Nuno Mendes. Ya, Nuno Mendes di sana bersiap juga mengeksekusi, biasanya itu sebagai dummy. Dan itu juga yang menjadi dipikirkan oleh barisan pertahanan Uzbekistan, termasuk kipernya dan juga orang seluruh dunia. Kita lihat di layar lebar juga menampilkan Ronaldo yang bersiap-siap mengeksekusi dengan ciri khasnya menarik nafas dalam-dalam. Nah, di sana kemudian seolah-olah
Nuno Mendes itu lari melakukan dummy. Tapi apa yang terjadi? Itu bukan dummy, ternyata dia beneran menendang bola dan gol gitu ya. Itu menjadi asis yang sangat istimewa, asis dengan main games ya. Kemudian Ronaldo kita lihat bagaimana menunjuk kepalanya, menandakan ini main otak gitu. Nah, kemudian gol ketiganya kita lihat ya, gol ketiganya itu kembali bagaimana kerjasama antara Ronaldo dan Bruno Fernandes, pemain terbaik dari Liga Inggris musim ini, itu memberikan umpan yang sangat akurat, ya umpan daerah yang dikejar dengan Ronaldo yang berusia 41 tahun ini ya. Di berusia 41 tahun ini, kalau Indonesia udah banyak yang jadi kakek-kakek seumuran seperti itu, dan kemudian mengejar bola dengan kencang, dan kemudian mencetak gol yang dengan sudut yang sangat sulit, ke sudut kiri gawang yang dijaga oleh kiper Uzbekistan, dan gol ketiga. Nah, kemudian gol keempatnya itu dicetak oleh Rafael Leao yang belum lama ya, masih 5 menit apa masuk ke lapangan di pertandingan tersebut, dan Portugal pun unggul 4-0 ya. Dan menjadi ramai lagi media sosial yang tadinya pendukung Ronaldo itu terdiam, sekarang muncul lagi ke lapangan, ke luar gitu. Dan bagi saya seorang pendukung Ronaldo ini juga adalah hadiah dari ulang tahun saya ya, karena hari ini adalah hari ulang tahun saya sama dengan Lionel Messi, tetapi saya adalah pendukung Cristiano Ronaldo ya. Nah, inilah yang terjadi di Piala Dunia kali ini. Ini akan banyak lagi cerita-cerita menarik seperti ini, dan tentu saja kita juga menarik banyak sekali kalau kita cerita meme-meme tadi yang dibuat dengan AI ini, itu banyak sekali berasal dari Malaides. Padulah keeper, kiri, kanan, atas, bawah tak boleh skor. Betul lah tu, Paulo Josue pun reti skor. Aku lagi takut dengan Arif Aiman dari si Yamal tu. Aduh, seri lah pula. Maksudnya Spain satu level dengan Malaysia lah ni. Kalau macam ni, baik hantar Arif Aiman dan Faisal Halim je pergi World Cup. Tetangga kita ya, yang mungkin sampai kiamat pun nggak akan pernah bisa bertanding di Piala Dunia ya, setelah mereka tertangkap basah itu mencuri ya, menipu dengan pemain-pemain Latin dan juga dari Eropa yang nggak ada sangkut paut hubungan darah sama mereka ya. Kali ini mereka itu tidak akan mendapatkan pemain-pemain ilegal lagi ya. Jadi yang bisa diharapkan ya pemain-pemain lokal mereka atau pemain asing yang bermain ke liga mereka, yang tentu saja kualitasnya itu nggak mungkin yang grade A ya. Dan selama ini juga ada pemain-pemain mereka kalau menjadi pemain di luar itu paling divisi 6, divisi 5-nya di Liga Inggris gitu. Jadi nggak ada pemain-pemain yang betul-betul berkualitas yang mau bermain untuk Malaides ini gitu. Nah, dan ini juga yang menarik, kita lihat bagaimana tim-tim Asia yang tadinya di awal-awal begitu luar biasa, tidak ada yang terkalahkan sampai Iran, itu seri dengan Selandia Baru, dan kemudian presiden kekalahan tim Asia itu dimulai dari Irak ya, pada saat kalah dengan Norwegia. Kemudian bagaimana juga disusul oleh Qatar, Arab Saudi, dan yang lain-lain gitu. Dan ini juga menjadi menarik ya, bagaimana Qatar dan Arab Saudi sekali lagi menampar wajah AFC ya, bagaimana anak emas dari AFC ini yang diberikan berbagai fasilitas ya, lolos ke Piala Dunia melalui jalur orang dalam ini betul-betul dipermalukan di pentas dunia kali ini ya, sama seperti itu kacung mereka Malaides. Di sana bagaimana kita lihat kotor, betul-betul kotor permainannya di Kanada, dan kita tentu masih ingat bagaimana dulu di Piala Dunia U23 begitu kotornya Qatar itu untuk menyingkirkan kita pada saat itu, kartu merahnya Ivar Jenner yang nggak ada alasan. Nah, karena terbiasa dimanjakan, kotor ini saat dihabisi oleh Kanada itu mereka mulai kacau pada saat itu ya, dan mulai main kasar karena dipikir seperti biasa bermain di Asia gitu. Yang terjadi dia patahkan dong pemain Ibrahima Kone, pemain dari Kanada ini, teman setimnya dari kapten kita Jay Izes di Sassuolo, itu dia patahkan kakinya oleh orang Qatar ini. Dan kotornya lagi, setelah seperti itu pun begitu berakhir pertandingan, mereka dong yang marah-marah, pelatihnya Julen Lopetegui yang dulu mantan pelatih Spanyol yang kemudian dipecat gara-gara dia sedang masih bersama tim Spanyol, malah menerima tawaran dari Madrid atau menandatangani kontrak dengan Madrid sehingga dipulangkan pada saat itu. Nah, ini dia ngamuk-ngamuk ke pelatihnya Kanada, dibilang nggak menghormati kotor ini ya, karena mereka sudah tinggal 9 pemain tapi Kanada masih dengan intensitas tinggi menyerang mereka.
ya wajar lah orang juga mengejar selisih gol ya, apalagi di situ Swiss juga menang melawan Bosnia, jadi mereka unggul selisih gol saat ini dengan Swiss, jadi sangat wajar kalau mereka ambil gol. Tapi inilah kotor ini ya, dan juga Arab Saudi kita lihat mereka menjadi aib Asia akhirnya ya. Dan apalagi pelajaran yang kita lihat di Piala Dunia kali ini ya, Uzbekistan yang sangat tangguh ketika di kualifikasi, tetapi di sini betul-betul menjadi bulan-bulanan. Dan apa yang terjadi di sana sama seperti Tunisia juga, mereka mengganti pelatih di tengah jalan saat sedang bagus-bagusnya gitu. Mereka nggak belajar dengan Indonesia ya, yang mana kita lagi bagus-bagusnya dulu dengan Sintayong, diganti Patrick Kluivert, akhirnya kita gagal ke Piala Dunia. Dan ini juga yang dilakukan oleh Uzbekistan ya, dan pelatihnya sama, lebih mirip dengan kita saat bagus-bagus dengan Timur Kapadze yang nggak begitu terkenal gitu, diganti dengan pelatih yang namanya terkenal sebagai pemain bola ya, pernah menjadi Ballon d'Or, juara bersama Italia ya, Fabio Cannavaro. Tetapi apa yang terjadi sebagai pelatih, dia nggak punya prestasi yang cukup membanggakan gitu, diganti dengan itu, akhirnya babak belur lah di Piala Dunia kali ini ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya ya, mudah-mudahan saya ada waktu lagi beberapa hari ini untuk membuat video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.